Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Make This Male Magician. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Di sebuah wilayah bernama Ardell yang terletak di daerah perkebunan kecil, terdapat sebuah keluarga bangsawan kecil yang tidak jauh berbeda dari gurun magic. Pada hari itu, keluarga bangsawan Ardell telah diberkahi dengan kelahiran seorang bayi laki-laki yang akan menjadi pewaris keluarga mereka. Beberapa pelayan dan juga suster yang membantu persalinan mengatakan jika tuan muda sangat mirip dengan ayahnya. Pelayan itu menanyakan apakah nyonya sudah menentukan nama untuk tuan muda, dan nyonya itu mengatakan jika ia akan memberikan nama Luwin Ardell. Sejak Luwin masih kecil, ia merasa jika dirinya adalah seorang anak yang berbeda dengan anak-anak lain yang seumuran dengannya. Suatu hari, Luwin mendengarkan bahwa salah satu pelayan keluarga mereka akan melakukan perjalanan untuk menuju ke Danau Delapan. Luwin kemudian memanggil pelayan itu yang bernama Tuan Begin karena ia memiliki sesuatu yang ingin dirinya beritahukan padanya. Begin menanyakan, ada apa tuan muda? Dan Luwin mengatakan jika ia merasakan aliran mana yang aneh di dekat gunung selatan dan dirinya ingin agar Begin tidak melewati jalan itu. Pada awalnya, Begin tidak begitu tahu apa yang dimaksud oleh tuan mudanya karena tiba-tiba dia mengatakan hal seperti itu. Namun setelah beberapa saat ketika Begin sudah kembali dari urusannya di Danau Delapan, sepertinya terdapat sebuah badai yang menghalangi perjalanannya. Begin meminta maaf pada ayah Luwin karena ia harus mengambil jalan memutar ketika sedang dalam perjalanan kembali, dan ayah Luwin menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begin mengatakan jika dirinya berhasil menghindari musibah yang terjadi di dekat gunung selatan berkat peringatan dari tuan muda, tapi ayah Luwin masih menanyakan apa maksudnya. Begin memberitahu jika jalan di dekat gunung selatan sedang terjadi masalah, tapi berkat peringatan dari tuan muda kemarin, Begin memutuskan untuk mengambil jalan memutar. Setelah Begin sampai di Danau Delapan, ia mendengar bahwa jalan di sekitar gunung selatan sedang diserang oleh sekumpulan basement, dan itu membuat ayah Luwin terkejut. Begin mengatakan jika semua orang yang pergi melalui jalur gunung selatan sedang berada dalam bahaya, namun dirinya bisa selamat berkat peringatan dari tuan muda. Begin menanyakan apakah tuan muda sudah bisa merasakan mana di udara dalam usianya yang masih sangat muda, tapi ayah Luwin mengatakan jika dirinya tidak tahu. Namun jika itu memang benar, maka ayah Luwin rasa jika anaknya nanti akan menjadi seorang pemimpin masa depan Ardell yang luar biasa. Mulai hari itu juga, Luwin terus menunjukkan bakat sihirnya, dan di umur 6 tahunnya, ia sudah bisa merasakan mana, serta di usia 7 tahun Luwin bisa memanifestasikan mana. Setelah usia 10 tahun, Luwin akhirnya masuk ke dalam Akademi Sihir Ignet yang merupakan akademi terbaik di Kerajaan Radian dan menjadi perwakilan siswa untuk berpidato. Prestasi yang didapatkan Luwin dalam mengikuti ujian masuk Akademi Sihir Ignet membuatnya dapat mengalahkan banyak anak-anak dari keluarga ternama. Selain terpilih menjadi valediktorian, Luwin juga mendapatkan julukan sebagai murid jenius Akademi Sihir Ignet dalam upacara masuknya. Luwin berpikir meskipun itu membuatnya sedikit kewalahan, tapi dirinya merasa jika pencapaiannya nanti akan meningkatkan status keluarganya, tapi sepertinya ada satu titik di mana Luwin tidak bisa berkembang. Pada hari pertama kelas dimulai, seorang guru ingin melihat seberapa besar bakat muridnya, dan sebagai contoh pertama, seorang guru menunjuk Luwin sebagai seorang valediktorian. Pada hari itu juga, Luwin menyadari ada satu fakta yang tidak bisa dirinya hindari, di mana dirinya bukanlah yang terbaik ataupun yang kedua dalam hal sihir. Kejadian itu disaksikan oleh banyak orang, di mana guru sihir ingin agar Luwin segera menembakkan sihirnya yang sudah dia keluarkan, namun Luwin tidak bisa melakukannya. Hari itu juga, Luwin yang merupakan valediktorian murid baru, rupanya malah tidak bisa melemparkan sihirnya dan malah harus kewalahan dengan sendirinya. Penyakit Magic Evocation membuat Luwin memiliki kekurangan dalam kemampuan bawaan untuk mengeluarkan sebuah sihir, bahkan ia sangat kesusahan dalam mengeluarkannya dalam jarak 1 meter. Sebagai seorang penyihir, Luwin menyadari jika tubuhnya adalah tubuh yang terburuk bagi seorang penyihir karena dirinya tidak bisa melemparkan sihirnya.
Hanya butuh waktu sebentar sampai orang-orang mengetahui kalau Luwin adalah seorang murid yang datang dari keluarga biasa dan tidak memiliki bakat dengan sihir. Semua pujian dan juga penghormatan yang dulunya Luwin dapatkan, kini semuanya telah merubah sikapnya pada Luwin. Tidak hanya soal pujian dan juga kehormatan yang hilang, bahkan Luwin sekarang merasa seperti seorang murid yang dapat dengan mudahnya dibully. Perlakuan pada Luwin juga berubah 180 derajat, di mana sekarang Luwin selalu dipanggil sebagai produk cacat, bahkan mereka mengejek jika menyentuh orang cacat akan membuatnya jadi cacat. Luwin tentunya tidak bisa melakukan apapun terhadap semua hinaan yang dia terima, karena dirinya tidak bisa menggunakan sihir di Akademi Sihir. Orang cacat yang bahkan tidak bisa menggunakan sihir di Akademi Sihir, bagi mereka yang iri pada Luwin, membuat kondisinya menjadi sasaran empuk untuk mereka bermain. Bahkan, mereka tidak segan-segan untuk melancarkan pukulan pada Luwin jika Luwin berani menatap mereka lebih dari 5 detik. Kenyataan itu membuat Luwin benar-benar terpuruk, sampai-sampai ia berpikir apakah dirinya bisa menjadi seorang penyihir. Luwin Ardell, yang namanya terdaftar sebagai murid dengan nilai terbaik saat masuk dan namanya lebih menjanjikan dibandingkan orang lain, kini harus menjalani kehidupan akademi yang pahit karena kutukan yang membuatnya tidak bisa melemparkan sihir. Itulah cerita bagaimana seseorang yang disebut sebagai jenius sihir yang memasuki akademi dengan nilai tertinggi kini berubah menjadi seseorang yang cacat sihir. Tapi bohong. Luwin berpikir jika beginilah semuanya akan berakhir, tapi itu sebelum Luwin menemukan secercah harapan yang datang menghampirinya. Luwin memang mengira jika semuanya telah berakhir tanpa bisa melakukan apapun, namun di ujung keputusasaannya itu, ia mendapatkan sebuah keajaiban, di mana dirinya mendapatkan sebuah warisan yang tidak terduga. Inilah awal cerita bagaimana seseorang yang disebut sebagai cacat sihir akan menjadi seorang penyihir terkuat dalam pertarungan jarak dekat. Di sebuah ruang dimensi yang sepertinya merupakan alam bawah sadar Luwin, sebuah layar notifikasi bernama status window muncul dengan memperlihatkan artefak player telah diaktifkan. Dalam keheningan dan juga kesendirian itu, Luwin setengah sadar bertanya-tanya sedang berada di mana dirinya karena rasanya ia seperti berada di dalam air. Status window itu memberitahu jika Luwin adalah inkarnasi dari Draka yang merupakan Destroyer of War dan sosok yang disebut sebagai Draka juga muncul di hadapan Luwin. Luwin tentunya penasaran dengan siapa itu dan apakah ini adalah mimpi karena rasanya ia seperti merasakan langsung dan itu terasa lebih nyata daripada sebuah mimpi. Draka kemudian seperti ingin terlihat mengatakan sesuatu, tapi Luwin masih belum mengerti tentang apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Sekarang kita kembali ke beberapa jam sebelum Luwin memasuki alam bawah sadarnya, di mana saat ini kita masih berada di lingkungan Akademi Sihir Ignat. Di dalam aula latihan Akademi Sihir Ignat, Luwin tampaknya sedang disuruh oleh salah satu pelatih untuk mempraktikkan sihirnya. Profesor sihir kombat bernama Haydel, ia ingin agar Luwin merapalkan sihir bola api dan melemparkannya ke arah target sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Perlu diketahui, sihir bola api adalah sihir paling dasar yang bisa dipelajari oleh semua murid dimanapun di akademi. Namun bagi seseorang yang tidak bisa melakukan sihir seperti Luwin, itu akan menjadi sulit baginya. Luwin yang masih terpuruk terus-terusan berpikir, apakah dirinya bisa melakukannya kali ini. Haydel kemudian menyuruh Luwin agar segera melemparkan sihirnya, dan Luwin tentunya tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk melakukannya lagi. Secara kasar, Luwin dengan mudahnya bisa mengeluarkan sihir bola api itu seperti yang selama ini dia lakukan. Namun permasalahannya sekarang adalah bagaimana Luwin bisa melemparkan serangan bola api itu pada target karena selama berada di akademi, Luwin memiliki masalah dengan hal tersebut. Beberapa murid akademi yang melihat bola sihir Luwin tentunya merasa jika ukuran bola api milik Luwin itu cukup besar hingga mereka bertanya-tanya seberapa banyak mana yang dimiliki oleh Luwin. Untuk saat ini, Luwin tampaknya masih bisa menjaga bola api itu tetap menyala dengan kuat di dekatnya, meskipun Luwin sekarang terlihat agak sedikit pucat. Di satu sisi, Luwin tampaknya tidak bisa menjaga lebih lama lagi bola api itu, tapi ia masih mencoba untuk bertahan. Meski bisa cukup lama mempertahankan bola api itu, tapi sepertinya Luwin tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan mulai mual.
Profesor Heidel ingin agar Luwin kembali sadar dan melemparkan bola api itu segera, tapi Luwin mengatakan jika ia tidak bisa melakukannya. Profesor Heidel tentunya memaksa agar Luwin segera melemparkan bola api yang berada di tangannya itu. Luwin mengatakan jika dirinya sudah mencobanya, tapi sepertinya bola api yang dirinya buat ini tidak mau meninggalkan tangannya dan dirinya hanya bisa bertahan seperti ini. Heidel memberitahu jika Luwin akan segera lulus dari kelas ini, tapi jika Luwin masih belum bisa melepaskan sihir dasar seperti bola api, mungkin ia tidak akan pernah bisa lulus dari ujian. Luwin berpikir mungkin ia sebenarnya ditakdirkan untuk gagal, tapi ia meminta maaf pada profesor dan ia akan latihan lagi agar bisa menembakkannya. Pada ujian praktek semester ini, para murid harus menembakkan 10 sihir bola api dan mengenai target berulang kali. Tapi hal itu pula akan membuat Luwin tidak akan bisa mengenai target karena melemparkan satu sihir saja tidak bisa. Kegagalan Luwin dalam praktek kali ini juga semakin membuat orang-orang menyebutnya sebagai idiot. Bahkan mereka mempertanyakan kenapa orang tanpa bakat seperti dia bisa masuk ke Akademi Sihir Ignat. Luwin sadar jika gelarnya sebagai seorang valediktorian yang berasal dari bangsawan lokal rendahan membuat bangsawan tinggi menjadi iri dan memanfaatkan momen ini untuk memusuhinya. Luwin berpikir jika dirinya bisa menghadapi gangguan dari mereka, tapi kenyataan bahwa ia tidak memiliki harapan membuatnya perlahan hancur dari dalam. Selama 6 tahun terakhir, Luwin harus berjuang sambil melawan kutukan bernama penyakit mana evocation. Meskipun ia berhasil bertahan, tapi dirinya sekarang bertanya-tanya seberapa lama ia bisa bertahan ke depannya. Setelah selesai melakukan praktek sihir, para murid memasuki koridor akademi dan terlihat jika Luwin berjalan sendirian menjauhi para murid-murid lainnya. Meskipun sudah menjauh dari murid-murid lainnya, tapi tentu saja para bajingan yang suka bikin gara-gara selalu muncul. Pria berambut pirang mengatakan, bukankah ini adalah si idiot Luwin, dan dia juga mengejek sebaiknya Luwin berkemas saja supaya tidak malu ketika ujian nanti. Orang itu juga terus-terusan memprovokasi Luwin jika sebagai senior, para junior di akademi telah memberikan julukan padanya sebagai si bodoh Luwin. Pria berambut pirang itu juga menyinggung jika standar kelulusan kelas telah jatuh karena bakat Luwin dan sebaiknya Luwin kembali saja ke daerah pedesaan. Si gendut di sebelahnya juga mengatakan jika Luwin tidak memiliki bakat, setidaknya dia harus memiliki banyak uang. Terlebih dirinya baru tahu jika kondisi keluarga Ardell sekarang sangat miskin. Pria berambut pirang bahkan sampai kelewatan menyinggung jika keluarga Ardell adalah bangsawan bodoh yang tidak memiliki apapun tapi masih bersikap sombong. Perkataan bocah berambut pirang itu tentunya sudah kelewatan batas dan Luwin tentunya langsung memukul orang itu dengan sangat kuat. Saking marahnya Luwin pada si rambut pirang, Luwin memukul pria itu dengan pukulan yang sangat kuat karena meskipun Luwin bisa menerima hinaan pada dirinya, tapi menyinggung keluarganya itu sudah beda cerita. Luwin yang masih marah mengatakan agar si rambut pirang tidak mengoceh soal keluarganya sampai menghina mereka. Hanya dengan sekali pukulan saja, wajah rambut pirang langsung bonyok, tapi itu membuat rambut pirang jadi makin marah pada Luwin. Luwin mengatakan jika seharusnya Benford tahu kapan harusnya dia berhenti, dan dia mengatakan memangnya siapa dirinya sampai berani menghina ayahnya dan keluarganya. Si gendut yang melihat Luwin sudah berani menentang mereka tentunya tidak ingin berdiam diri saja dan ingin memberikan pukulan pada Luwin. Namun tidak seperti yang dibayangkannya, Luwin rupanya lebih kuat dalam pertarungan jarak dekat hingga membuat pukulan Luwin terasa seperti begitu mantap mengenai si gendut. Hanya dengan sekali pukulan saja, Luwin dapat membuat si gendut langsung lumpuh tidak berdaya, bahkan pukulannya bisa membuat si gendut tidak sadarkan diri. Namun ketika baru saja mengejar si gendut, Luwin sangat terkejut ketika Benfold mulai mengeluarkan sihirnya. Saking marahnya pada Luwin karena berani memukulnya, Benfold mengeluarkan sihir petirnya, dan Luwin tidak menyangka jika Benfold begitu berani mengeluarkan sihir kombat di dalam akademi. Benfold mengatakan seharusnya sampah dengan penyakit mana evocation tetap menjadi seorang sampah, dan jangan sampai dia melewati batasannya. Luwin berpikir apakah Benfold tidak takut dikeluarkan karena menggunakan sihir serangan seperti itu, tapi sepertinya Benfold tidak memiliki niatan untuk berhenti dan menyerang Luwin. Luwin yang benar-benar tidak ada kesempatan untuk bisa menghindarinya, dan tentunya ia tidak bisa menghindari sihir yang langsung diarahkan padanya. Profesor Heidel yang melihatnya tentunya mencoba untuk menghentikan serangan Benfold yang berbahaya itu.
Tapi sayangnya, perkataan Heidel sudah sangat terlambat karena serangan Benfold telah mengenai tubuhnya Lewin yang tidak bisa menghindari serangan tersebut. Pada saat itu juga, Lewin berpikir apakah ini adalah akhir yang ia temui sebelum dirinya bisa menemukan akhir dari perjalanannya. Lewin memang berpikir mungkin semuanya sudah berakhir, tapi malahan ia mendapatkan notifikasi bahwa ia telah membuka status window dan menjadi seorang inkarnasi Draka. Lewin yang masuk ke dalam alam bawah sadarnya tentunya bertanya-tanya apa yang sebenarnya telah terjadi dan apa maksudnya dengan artefak player telah diaktifkan. Dalam alam bawah sadar itu, Draka sedang menyebut nama Lewin Ardell dan itu tentunya membuat Lewin terkejut karena Draka bisa tahu namanya. Namun sebelum mengerti apa yang ingin Draka sampaikan, Lewin malah dibangunkan oleh Helen yang merupakan seorang healer kelas tinggi. Lewin menanyakan di mana dirinya sekarang dan Helen mengatakan jika mereka sedang berada di ruangan pemulihan dan sebaiknya Lewin terus berbaring untuk beristirahat. Lewin mengatakan jika untuk sekarang dirinya masih kuat untuk duduk meskipun kepalanya masih sedikit terasa pusing dan Lewin menanyakan apakah ia barusan pingsan. Secara samar-samar juga, Lewin masih memikirkan sosok Draka yang muncul di dalam mimpinya, terlebih kemunculan Draka seperti terlihat sangat nyata. Lewin menanyakan sudah berapa lama dirinya pingsan dan Helen mengatakan jika Lewin sudah pingsan hampir saja seharian. Helen mengatakan Lewin beruntung karena lukanya tidak lebih parah dari ini karena berkat perlindungan dari dewa dan Lewin menanyakan apakah ia akan baik-baik saja sekarang. Helen mengatakan jika Lewin masih harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena Lewin seperti terlalu sehat untuk seseorang yang terkena sambaran petir secara langsung. Ditambah lagi, Helen tidak melihat adanya cedera luka bakar hingga tidak ada organ yang rusak dan itu membuat Lewin jadi penasaran dengan hal itu juga. Lewin sendiri tidak percaya jika dirinya yang sudah terkena serangan petir secara langsung masih bisa baik-baik saja seperti ini, padahal sihir petir memiliki kekuatan yang menyeramkan untuk membakar seluruh tubuh seseorang dalam sekejap. Tak lama kemudian, Profesor Heidel mendatangi Lewin karena ia memiliki pembicaraan khusus dengannya. Karena Profesor Heidel sudah datang, Helena akan kembali lagi untuk melihat hasil pemeriksaan lanjutannya dan jika Lewin ada keluhan, maka dia bisa memberitahukannya. Karena mereka sudah berdua, Profesor Heidel menanyakan bagaimana keadaannya dan Lewin mengatakan dirinya baik-baik saja. Heidel bersyukur karena Lewin baik-baik saja karena ia ingin memberitahu bahwa para profesor sudah mengadakan rapat terkait dengan insiden tersebut. Heidel memberitahu jika Benfold telah diberhentikan akibat penggunaan sihir yang merugikan orang lain dengan niat membunuh dan menyebarkan rumor palsu tentang kepala keluarga Ardell. Selain itu, Benfold juga terbukti telah melakukan tindakan perundungan dan juga perlakuan tidak adil pada Lewin, sehingga semua tuntutan itu membuatnya harus diberhentikan. Akan tetapi, Heidel memberitahu jika Lewin juga harus mendapatkan hukuman dengan melakukan layanan sukarela di akademi selama 1 bulan karena telah melakukan penyerangan. Di luar topik soal insiden itu, Heidel juga sebenarnya penasaran dengan Lewin dan dia menanyakan apakah mungkin Lewin sudah mendapatkan artefak. Lewin tentunya terkejut dengan pertanyaan itu karena dirinya tidak paham dengan maksud artefak itu dan jika dirinya punya, mungkin Lewin tidak akan terkena perundungan seperti ini. Heidel paham dengan hal itu karena sebuah artefak sangatlah berharga dan langka sehingga ia berpikir mungkin saja kepala keluarga Ardell menggunakannya untuk melindungi keluarganya. Meskipun begitu, Lewin yang penasaran menanyakan kenapa Profesor Heidel menanyakan soal artefak itu padanya. Heidel mengatakan jika ia sempat melihat adanya cahaya merah yang menyelimuti tubuhnya Lewin sebelum serangan petir itu menyentuh tubuhnya. Heidel yakin jika cahaya itu keluar dari sebuah artefak perlindungan tingkat tinggi untuk melindungi Lewin, terlebih cahaya itu bisa memantulkan serangannya Benfold. Lewin yang masih belum paham tentunya tidak tahu dengan hal semacam itu karena selama ini dirinya tidak pernah memiliki artefak yang diberikan ayahnya. Namun berbicara soal itu, Lewin jadinya teringat dengan status window yang muncul dan mungkin itu ada hubungannya dengan mimpi yang dirinya rasakan barusan. Lewin sepertinya menyangkal soal status window yang dirinya lihat dalam mimpi karena ia sampai sekarang tidak pernah memiliki sebuah artefak. Heidel sepertinya tidak ingin menanyakan soal itu lebih lanjut lagi dan ingin Lewin kembali beristirahat, tapi dalam hatinya Lewin, ia sebenarnya masih kebingungan dengan apa yang dirinya alami.
Karena Profesor Heidel tidak mencoba untuk menanyakan soal artefak itu lebih jauh, ia jadinya memikirkan apa yang sebenarnya Profesor Heidel pikirkan. Namun ada satu hal yang membuat Lewin kepikiran terus adalah pengalaman yang ia alami yang terasa sangat nyata dibandingkan sebuah mimpi. Terlebih suara aneh Draka, artefak Draka, penampakan Draka, Destroyer of War, dan Player membuatnya ingin mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Lewin teringat jika ada juga yang namanya status window, ia terkejut karena sebuah status window ternyata benar muncul di hadapannya. Lewin yang terkejut dengan kemunculan status window yang secara tiba-tiba tentunya berteriak hingga membuat Helen mendatangi Lewin. Helen menanyakan apakah Lewin baik-baik saja atau apakah ada masalah lain, dan Lewin mengatakan jika tiba-tiba ada benda aneh yang mengambang di hadapannya. Lewin menanyakan apakah Helen bisa melihatnya, dan Helen mengatakan ia tidak mengerti maksudnya karena tidak ada apapun di depan Lewin. Lewin hampir tidak percaya jika orang lain ternyata tidak bisa melihat status window-nya, dan ia menyadari jika hanya dirinya lah yang bisa melihat status window ini. Lewin tentunya berpikir untuk membuat alasan masuk akal, dan Lewin mengatakan jika sepertinya ia salah lihat. Helen mengatakan jika itu tidak lucu, tapi ia ingin memberitahu bahwa hasil pemeriksaan Lewin adalah normal, jadi Lewin bisa kembali ke asramanya. Lewin rasa hari ini terlalu banyak kejadian yang tidak normal, mulai dari dirinya yang baik-baik saja setelah tersambar petir, sampai ia bertemu dengan pria bermata merah di angkasa. Selain itu, ia melihat status window yang hanya bisa dilihat oleh dirinya, dan di sana tertulis bahwa Lewin adalah inkarnasi Draka. Lewin berpikir mungkin artefak sihir bernama Draka telah berpindah ke dalam dirinya, karena status window itu bisa muncul di hadapannya. Lewin yang melihat adanya sebuah misi untuk menendang dan meninju, tentunya berpikir jika itu pasti berkaitan dengan strength dan tidak ada hubungannya dengan seorang mage. Namun, Lewin memutuskan untuk mencobanya saja daripada curiga dengan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak masuk akal. Lewin kemudian mencoba untuk melakukan beberapa pukulan dan terlihat jika progres misinya ada peningkatan. Lewin paham dengan misi sederhana ini, jadi dirinya pasti dengan mudah bisa mencapai 100 target pukulan dan tendangan. Namun ketika Lewin mencoba untuk memukul lagi, tampaknya progres misi yang seharusnya bertambah menjadi 3, tapi malah tidak bertambah. Karena progresnya tidak bertambah setelah ia melakukan pukulan asal-asalan, Lewin paham jika gerakan yang salah tidak akan masuk ke dalam hitungan. Setelah beberapa jam berlalu, Lewin yang sudah kelelahan akhirnya telah menyelesaikan misi 100 pukulan dan 100 tendangan. Terlebih, Lewin jadinya sangat terkejut karena ada sebuah hadiah yang berupa pemberian skill dan juga stat strength bertambah 10. Setelah menerima hadiah dari sistem, Lewin merasakan kekuatan yang mengalir di dalam pembuluh darahnya, dan itu adalah sesuatu yang lebih fundamental daripada mana. Perasaan itu membuat Lewin yakin jika dirinya sekarang telah bertambah jadi kuat. Belum lagi ia hanya melakukan gerakan dasar seperti memukul dan menendang. Lewin rasakan sedikit mubazir jika dirinya tidak mengetes pukulannya kali ini, karena dirinya sekarang telah bertambah jadi kuat. Lewin yang mencoba pukulannya kali ini merasa jika pukulannya lebih akurat dan tenaga yang berujung ke magicnya menjadi semakin lebih kuat. Lewin rasa jika kecepatan, ketahanan terhadap udara, dan kekuatan serangannya semuanya pasti telah berubah dibandingkan sebelumnya. Lewin kali ini benar-benar yakin jika tenaga fundamentalnya kini telah jauh lebih kuat, dan bahkan ia masih ada satu hadiah lagi yang belum ia coba. Lewin kemudian melihat jika ia mendapatkan skill pasif berupa lingkaran kekuatan yang menggantikan mana dengan strength. Selain itu, seluruh mana circle akan digantikan dengan force circle, di mana seluruh magic akan terpengaruh oleh stat strength player. Karena mananya akan digantikan dengan strength, Lewin mencoba merasakan lagi lingkaran mananya yang ada di sekitar jantungnya. Mana circle berperan penting dalam pelepasan dan juga penguatan mana, terlebih jumlahnya akan meningkat tergantung pada kedalaman mana dan jumlah mana seorang penyihir. Lewin sendiri sekarang memiliki mana 4 circle, dan itu jauh lebih banyak dibandingkan anak-anak lain seumurannya, tapi kecacatan yang membuatnya seperti tidak memiliki mana sama sekali. Setelah diperiksa sendiri, Lewin terkejut karena mana circle-nya sudah hilang dan telah digantikan dengan sebuah tenaga yang berputar dengan menggila. Lewin sekarang paham jika lingkaran mana yang selama ini dirinya gunakan kini telah berubah menjadi force circle.
Setahu Luwin, tidak mungkin bagi seorang penyihir tidak menggunakan mana circle. Jadi ia berpikir apakah mungkin lingkaran baru yang dirinya dapatkan ini bisa menggantikan mana circle. Menyadari hal itu, Luwin berpikir mungkin saja hidupnya sebagai seorang penyihir akan berakhir jika sudah tidak bisa menggunakan sihir lagi. Akan tetapi, Luwin tidak ingin berputus asa lagi karena masih terlalu cepat untuk merasa gelisah dan sebaiknya dirinya mencobanya saja. Luwin kemudian mencoba menggunakan sihir bola api dan Luwin sangat terkejut karena dirinya bisa membuat bola api begitu cepat dibandingkan biasanya. Terlebih lagi, Luwin menyadari jika kekuatan bola api yang dirinya buat kali ini memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat. Belum lagi, Luwin menyadari jika ukuran bola api yang dirinya buat kali ini juga memiliki ukuran yang tidak seperti bola api yang biasanya digunakan. Luwin akhirnya paham jika inilah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah artefak di mana ia sekarang bisa menjadi lebih kuat dibandingkan seorang mage biasanya.